Bismillah, ketemu lagi. Di sini rilis, di sana rilis, di mana-mana merilis smartphone baru. Dalam waktu 24 jam, Xiaomi merilis dua smartphone mid-range sekaligus, yaitu di Indonesia mereka merilis Redmi Note 10s dan di pasar global mereka baru saja memperkenalkan Poco M3 Pro 5G. Dibanding Redmi Note 10s, Poco M3 Pro 5G tentu saja lebih fresh karena memang baru perdana diumumkan. Sementara Redmi Note 10s sudah beredar global sejak akhir April, tapi memang baru masuk resmi 18 Mei kemarin. Poco M3 Pro pun rencananya juga akan resmi karena sudah lulus TKDN walaupun belum tahu kapan akan diumumkan. Apresiasi tinggi patut diberikan untuk tim desainer Poco karena sekali lagi mereka berhasil menciptakan smartphone yang memesona. Namun kali ini ada sentuhan yang berbeda di mana M3 Pro 5G memiliki aura mewah, tidak seperti Poco M3 yang cenderung funky. Titik pesonanya masih sama ya seperti Poco M3, yaitu ada pada pilihan warnanya yang fresh, ada hitam, biru, dan pastinya kuning sebagai warna kebanggaan, serta area frame kameranya yang unik, sekilas agak mirip Samsung S21. Bedanya di M3 Pro 5G ini framenya lebih besar. Poco M3 Pro 5G juga termasuk smartphone bongsor, secara dimensi masih mirip Poco M3, tapi untungnya M3 Pro masih sedikit lebih enteng. Ada perbedaan 8 gram pada bobotnya dan juga lebih tipis sekitar 0,7 mm. Karenanya Poco M3 Pro ini seharusnya akan terasa lebih bersahabat dengan tangan para penggunanya. Nah, seperti biasa sama halnya kebanyakan smartphone menengah Xiaomi, interface yang disediakan juga udah cukup lengkap. Ada infrared blaster, lalu ada jack audio dengan FM radio untuk slot micro SD-nya ini hybrid, serta sensor fingerprint yang tetap berada di samping. Tidak ketinggalan ya modul NFC juga sudah tersedia, begitu juga dengan sensor gyroscope. Pada presentasi di acara peluncurannya kemarin, Poco memberikan highlight khusus bahwa M3 Pro 5G menjadi smartphone pertama dari Poco yang menggunakan chipset MediaTek. Tentunya ini menimbulkan pro kontra. Ada yang senang, ada yang kecewa. Tapi untungnya ya, chipset MediaTek yang mereka pilih ini bukan yang ecek-ecek, yaitu Dimensity 700. Fabrikasinya sudah 7 nanometer, memiliki 2 big core Cortex A76 dan 6 little core Cortex A55 dipadukan GPU Mali G57. Seperti biasa, bukan Xiaomi atau Poco namanya kalau tidak memamerkan skor Antutu yang diklaim kali ini menembus 300.000. Skor tersebut jauh meninggalkan Snapdragon 662 pada Poco M3 dengan skor yang hanya 200.000. Tapi kalau kalian tidak terlalu peduli skor benchmark, setidaknya Dimensity 700 ini sudah sepenuhnya mendukung 5G, hal yang sangat penting untuk masa depan. Setidaknya hal ini juga menjadi keunggulan tersendiri bagi Dimensity 700 dibanding Helio G95 yang ada pada Redmi Note 10s, di mana Helio G95 belum mendukung 5G. Rasa-rasanya konektivitas 5G ini mulai menjadi faktor penting yang menentukan ya bagi kita, karena saat ini Telkomsel pun sedang menguji coba jaringan 5G di Indonesia. Namun yang agak disayangkan adalah pilihan kapasitas RAM-nya yang hanya tersedia 4 dan 6 GB. Terasa agak pas-pasan ya untuk 2 tahun ke depan. Sedangkan storage-nya masih aman, ada opsi terkecil 64 GB untuk menekan harga atau 128 GB kalau mau lebih lega. Oh ya, baterainya 5000 mAh dengan daya 18 watt, tapi di dalam boxnya ini sudah include charger 22,5 watt. Sebagai smartphone yang lebih diarahkan untuk kebutuhan gaming, ada satu fitur unggulan pada Poco M3 Pro 5G bernama Dynamic Switch pada layar IPS 6,5 inci Full HD yang dimilikinya. Refresh rate layarnya ini ada di 30Hz ketika sedang menonton video offline, bisa berubah otomatis jadi 50Hz saat menampilkan gambar statis seperti foto, bisa berubah lagi menjadi 60Hz saat streaming video seperti YouTube, dan maksimal bisa mencapai 90Hz ketika digunakan untuk scrolling atau bermain game yang tentunya gamenya harus mendukung 90Hz juga. Tapi sayangnya ada juga hal yang tidak enaknya ya akibat segmentasi Poco M3 Pro 5G yang lebih diarahkan untuk kebutuhan gaming. Dalam hal ini kamera lagi-lagi yang menjadi korbannya, apalagi Poco seolah seperti harus sungkem dan mengalah dari Xiaomi. Kamera Poco biasanya diatur agar ada di bawah Xiaomi atau Redmi. Maka dari itu nggak heran kalau akhirnya Poco M3 Pro 5G harus rela menggunakan setup kamera yang sama persis seperti Poco M3. Ya, jadi smartphone Poco diarahkan untuk yang suka main game, sedangkan smartphone Xiaomi atau Redmi, nah ini untuk yang lebih menyukai fotografi. Poco M3 Pro 5G harus mengemban dua lensa gimmick masing-masing 2 megapiksel depth dan makro tanpa adanya lensa ultrawide.
memang bikin gregetan. Mereka bukannya tidak bisa memasang lensa ultrawide, tapi rasanya ini memang bagian dari strategi marketing. Untungnya kamera utama yang beresolusi 48 megapiksel ini sudah di-unlock bisa merekam video hingga 4K 30 fps. Ini lebih baik dibanding Poco M3 yang cuma mentok di Full HD aja. Nah, di acara peluncurannya kemarin terlihat ada cukup banyak komen dari penonton di India maupun juga dari Indonesia yang bilang kalau Poco M3 Pro 5G ini overpriced. Harganya sendiri diumumkan dalam kurs euro karena memang dipasarkan untuk global lebih dulu. Nah, harga yang varian 464 dijual 179 euro atau 3,1 jutaan dan varian yang 6128 dibanderol 199 euro atau 3,4 jutaan. Kalau harga tersebut memang dirasa kemahalan, sebagai orang Indonesia kita punya senjata berupa kekuatan doa, jadi kita tinggal berdoa aja, mudah-mudahan kalau masuk resmi nanti harganya jangan lebih dari 3 juta. Amin.